Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumahnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu paparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, menjelaskan tingkatan norma dalam masyarakat. Yang ketiga, memberikan contoh tingkatan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi, Homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Misalnya, kebutuhan manusia akan keturunan, sehingga perlu adanya suatu keluarga. Kebutuhan akan pendidikan, perlu adanya sekolah. Kebutuhan akan makan, perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Nah, apakah itu norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma mencerminkan aturan permainan atau dengan kata lain, menentukan patokan bertingkah laku dan untuk menilai perbuatan. Keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat disebut lembaga sosial. Sistem norma atau aturan-aturan yang dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat berikut. Syarat berikut ini, yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma. Yang pertama, cara, usage. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contoh tindakan yang melanggar norma ini antara lain, cara seseorang membuang sampah. Jika ada seorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapatkan celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Contoh lain, cara berpakaian. Apabila seseorang berpakaian yang kurang pantas, hanya ditegur saja. Yang kedua, kebiasaan, folkways. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang mengantri, dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Yang ketiga, tata kelakuan, mores. Kebiasaan ini kemudian diterima sebagai patokan atau norma mengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Dan tingkatan yang terakhir adalah adat istiadat, custom. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Norma-norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Lembaga sosial umumnya lahir berdasarkan nilai dan norma
dalam masyarakat. Untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Lembaga sosial terbentuk dari nilai, norma, adat istiadat, tata kelakuan, dan unsur budaya lainnya yang hidup di masyarakat. Selesai pembelajaran kita hari ini. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah berikan contoh norma dan sanksinya yang berlaku di daerah kalian. Dibuat tabel seperti halaman 102. Masing-masing tingkatan norma minimal 2. Nah, tugas difoto, dikirimkan via WhatsApp pribadi saya. Semangat belajar di rumah anak-anak. Jangan lupa tugasnya ya.